Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meutia Sastriwadini, NPM 19110083. Saya dari kelas SIM 1903. Di sini, saya akan menyampaikan materi saya mengenai sistem. Sistem secara umum adalah suatu kumpulan objek atau unsur-unsur atau bagian-bagian memiliki arti berbeda-beda yang saling memiliki hubungan, saling bekerja sama, dan saling mempengaruhi satu sama lain, serta memiliki terikatan pada rencana yang sama dalam mencapai suatu tujuan tertentu pada lingkungan yang kompleks. Di sini terdapat unsur-unsur sistem, yaitu terdapat kumpulan objek, terdapat hubungan atau interaksi antara unsur-unsur atau elemen-elemen. Terdapat sesuatu yang mengikat unsur-unsur tersebut menjadi satu kesatuan. Terdapat pada suatu lingkungan yang utuh dan kompleks. Terdapat tujuan bersama atau output sebagai hasil akhirnya. Selanjutnya ada jenis-jenis sistem. Menurut keterbukaannya, sistem terbuka yaitu jenis sistem di mana pihak luar atau eksternal dapat mempengaruhinya. Sistem tertutup yaitu jenis sistem yang hanya dapat dipengaruhi oleh pihak dari dalam atau internal saja. Menurut komponennya, sistem fisik yaitu jenis sistem yang terdiri dari komponen materi dan energi. Sistem non-fisik yaitu jenis sistem yang terdiri dari konsep, ide-ide, dan sebagainya. Elemen yang membentuk sistem, ada beberapa elemen yang membentuk sistem. Yang pertama, objek. Objek merupakan bagian elemen atau variabel. Objek dapat berupa benda fisik, abstrak, atau keduanya. Yang kedua, atribut. Atribut sifat kepemilikan sistem dan objeknya. Ketiga, hubungan internal. Hubungan internal merupakan penghubung di antara objek-objek yang terdapat dalam sebuah sistem. Yang keempat, lingkungan. Lingkungan merupakan tempat di mana sistem tersebut berada. Kelima, tujuan. Tujuan, setiap sistem memiliki tujuan dan tujuan inilah yang menjadi motivasi yang mengarahkan sistem. Ketujuh, masukan. Masukan adalah sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan untuk diproses. Kedelapan, proses. Proses di mana bagian yang melakukan perubahan dan masukan menjadi keluaran. Kesembilan, keluaran. Keluaran adalah hasil dari proses. Pada sistem informasi, berupa informasi atau laporan. Ke-10, batas. Batas adalah pemisah antara sistem dan daerah luar sistem. Penerapan pengertian sistem dan contohnya yang berhubungan dengan informasi. Berikut penerapan dari pengertian sistem informasi. Yang pertama, bidang telekomunikasi. Jika dulunya kamu hanya bisa berkomunikasi dari mulut ke mulut, yang kadang membuat informasi yang disampaikan dari orang ke orang bisa berbeda. Kamu sudah bisa menggunakan berbagai macam teknologi. Saat orang-orang mulai mengenal surat menyurat, informasi yang didapat mungkin akurat, akan tetapi membutuhkan waktu yang lama dalam penyampaiannya. Selanjutnya, penemuan telegraf, lalu telepon menjadi cikal bakal majunya teknologi informasi. Yang kedua, bidang kesehatan. Jika dulu pencatatan riwayat kesehatan pasien hanya ditulis dalam sebuah berkas, sekarang pencatatan juga dilakukan dan diarsipkan di komputer. Hal ini akan sangat memudahkan petugas untuk mengetahui medis pasien. Dengan cepat, rekam medis berbasis komputer ini meliputi data klinis pasien dari hasil pemeriksaan dokter ataupun hasil laboratorium. Ketiga, bidang perbankan. Dulu, kamu mungkin menggunakan celengan saat menyimpan uang untuk menabung. Lama-kelamaan, bermunculan perusahaan-perusahaan perbankan, baik milik pemerintah maupun swasta. Dan keuntungan dalam menabung atau menyimpan uang. Banyak sekali ATM dan mesin setor tunai yang bisa dijumpai di setiap sudut kota dengan layanan 24 jam non-stop. Demikian
beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Dengan ini, presentasi malam hari ini saya tutup. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.